Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan insiden Teluk Babi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tagian Nandawibowo dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Munculnya rezim komunis di Kuba mengancam ekstinasi Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada tahun 1961, Amerika Serikat melakukan upaya invasi Teluk Babi untuk meruntuhkan pengaruh komunis di Kuba. Berikut faktor-faktor yang menjadi latar belakang invasi Teluk Babi. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap rezim komunis Fidel Castro yang bakal mendorong adanya revolusi-revolusi komunis di negara lain. Amerika Latin lain. Fidel Castro menasionalis seluruh aset dan perusahaan Amerika Serikat di Kuba. Amerika Serikat menerapkan embargo komoditas perdagangan dari Kuba. Sikap Fidel Castro yang mengancam invasi Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang di dunia. Kronologi. Invasi Teluk Babi di Kuba dikenal juga sebagai playground sesuai dengan pantai di Teluk Babi di tempat. Pertahanan pasukan penyerbu adalah sebuah pendaratan yang dirancang dan didanai oleh Amerika Serikat dan dilakukan oleh orang-orang Kuba. Perjuangan di Kuba Barat Daya untuk mengguling pemerintahan Fidel Castro pada 1961. Peristiwa ini menandai klimaks tindak anti Kuba oleh Amerika Serikat. Ketenangan Amerika Serikat telah bertumbuh sejak Castro menggulingkan rezim direktur militer sayap kanan Jenderal Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1959. Pemerintahan Eisenhower dan Kennedy telah menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet tidak bisa diterima, dan karena itu mereka berusaha menggulingkan, namun invasi ini gagal dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan Kennedy. Antara Kuba dan Amerika Serikat berawal dari pidato Fidel Castro dalam sidang umum PBB di New York pada September 1960. Pada pidatonya yang berlangsung lebih dari 4 jam itu, Fidel Castro mengkritik habisan kebijakan invasi Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Amerika Serikat merespon pidato Fidel Castro dengan melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Di sisi lain, Kuba mengambil alih 393 perusahaan swasta dan menasionalis 166 perusahaan Amerika Serikat melalui kebijakan Institut Nasional untuk Pengaruhan Agraria atau INDRA. Kapan dan di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Teluk Babi, Kuba Selatan tanggal 15 sampai 19 April 1961. Negara-negara yang terlibat itu ada dua. Yang pertama ada Amerika Serikat dan yang kedua ada Kuba. Organisasi yang terlibat, yang pertama ada CIA, Central Intelligence Agency. Yang kedua ada Corps, California Organization of Police and Sheriff. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Fidel Castro, yang kedua ada Jose Ramon Fernandez, yang ketiga ada John F. Kennedy, yang keempat ada Che Guevara, yang kelima ada F. Ginayo, yang keenam ada John F. Kennedy, yang ketujuh ada Pepe San Roman, dan satu lagi ada Hernando Olivier. Dampak atau akibat. Akibat dari adanya peristiwa ini adalah hubungan diplomatika antara Kuba dan Amerika yang terputus. Kuba menjalin hubungan dengan negara musuh Uni Soviet karena kegagalan invasi tersebut. Hubungan Uni Soviet dengan Kuba semakin erat. Hubungan erat antara Uni Soviet, Kuba juga memiliki akibatnya adalah krisis misi Kuba pada tahun 1962. Oh ya, buat yang belum tahu, krisis misil di Kuba adalah peristiwa ketika Uni Soviet dan Amerika adu kekuatan rudal mereka. Setelah peristiwa invasi tersebut, mereka tetap enggak menyerah loh. Kennedy menjalani operasi lain yang dinamakan Operasi Mangose pada tanggal 30 November 1961. Uni Soviet mengancam Amerika apabila Amerika kembali menyerang Kuba, maka Uni Soviet akan menyatakan perang. Kira untuk berjaga-jaga, Uni Soviet menetapkan pasukan militer dan menanam rudal, dan ancaman-ancaman ini memang
jadi hanya dalam rentang waktu 13 hari. Nah, di sini ada daftar korban. Di antaranya ada tentara Kuba 176 terbunuh, 500 lebih terluka, milisi Kuba dan polisi 4.000 terbunuh, luka, hilang, dan 1.202 orang tertangkap. Usut dari negara lain dalam konflik Teluk Babi. Upaya dari faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam konflik Teluk Babi terdiri sebagai berikut. 1. Struktur ekonomi internasional, masalah internasional yang disebabkan oleh non-governmental organization atau NGO, serta hukum internasional dan opini publik 12. Kedua, ada ekspansionisme. Negara lain yang menganggap dirinya sebagai negara eksplonis memiliki sebuah tanggung jawab untuk membebaskan masyarakat dari suatu kejahatan atau eksploitasi negara eksplonis. Juga perlu mengembangkan sebuah narasi serta kebutuhan untuk memiliki musuh luar atau musuh eksternal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.